umat Islam, bahkan kita bangsa Indonesia, rasio mengharuskan mensyukuri. Di samping lahiriah, kemampuan batinnya ini juga suatu fadl atau nikmat atau pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Yang terkecan kalau kita salah gunakan atau kita tidak kita manfaatkan. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya maaf, kami mohon dengan rendah hati satu kali saja bacaan Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi, kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memfikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam, dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi, nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kiranya mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta jawab besok di yaumil kiamah. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di yaumil kiamah orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat situ sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun ini buat apa saja. Sekalipun hanya 1 detik ini dimintai, mana yang 1 detik, mana yang 1 jam kok tidak ada, mana yang 1 hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi ini. Ayah sabul insanu ayat sudah. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rezeki, dari mana rezeki ini, atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana? Cara yang halalkah, atau cara korupsi, atau menyalahgunakan, dan lain-lain yang tidak halal? Ini diminta pertanggungan jawab.
pengeluarannya juga diminta bertanggung jawab. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk linafsi binafsi saja kan? Atau memang betul-betul lillah? Ini juga dimintai pertanggung jawab para hadirin. Bahkan diberi nafsu ini dimintai pertanggung jawab. Kamu dulu saya beri nafsu, yang maksudnya ini suatu kendaraan yang leks, tapi apa betul sudah engkau manfaatkan untuk berangkat ke fafiru ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah engkau salah gunakan untuk linafsi binafsi? Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniyah, rububiyah atau ananiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita ikut mengamalkan salat Aidiyah, alhamdulillah, ini nih laporan dari ribuan kawan Aidiyah. Pada umumnya semua sama. Alhamdulillah, serentak kami ikut mengamalkan dan menyiarkan salat Aidiyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu begitu. Kan tidak jadi, kan ini tidak sedikit yang mengatakan itu. Ya memang soalillah billah ini penting sekali. Kata Imam Sajali, malamnya tahul fi ilmina hadza kana musiran al kabair wa in amila ma amila wa walayasir. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen, artinya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar. Sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak lillah ini maklum, otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, cara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal billah, jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takaburnya, ujub atau membanggakan. Ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium semuanya. Sedang para hadirat mendengarkan, otomatis saya yang membaca, para hadirat yang mendengarkan, kalau merasa begini otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan para hadirat kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah billah, tapi sebetulnya linafsi binafsi ini mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali. Maka ya maaf, mari kita sering
mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian, karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah billah tapi sungguh